Halo semuanya, selamat datang di channel Campur Film. Channel yang akan membahas berbagai film-film menarik yang bakal menemani hari-hari kalian yang terasa gabut cuy. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah alur film dari 20th Century Production yang berjudul Alita Battle Angel. Film ini berkisah tentang seorang wanita remaja atau lebih tepatnya manusia setengah robot atau cyborg yang ditemukan oleh seorang dokter ahli bedah khusus cyborg di kota itu. Alita bukan cyborg biasa pada umumnya. Dia adalah seorang cyborg pejuang. Alita berjuang untuk bisa kembali mengingat masa lalunya karena ingatannya yang hilang. Untuk bisa kembali mengingat masa lalunya, dia harus bertarung dan menghadapi berbagai macam bahaya. Daripada kelamaan, langsung aja kita ke alur filmnya. Ini dia Alita Battle Angel. Number 99. Film diawali saat seorang dokter mencari beberapa suku cadang di tempat pembuangan sampah cyborg dari kota atas atau kota Zalem. Jadi ceritanya di sini ada dua kota atau mungkin dua peradaban. Peradaban yang kumuh disebut kota Iron City dan peradaban yang maju dan canggih disebut kota Zalem yang berada di atas langit seperti sebuah kota melayang. Dokter ini bernama Dr. Dyson Ido atau sering dipanggil Dr. Ido. Saat dia sedang mencari beberapa suku cadang di sana, tanpa sengaja Dr. Ido menemukan sebuah cyborg yang sepertinya sudah rusak karena hanya tinggal sebagian atas badannya saja yang utuh. Tapi ketika diperiksa oleh Dr. Ido, ternyata cyborg itu masih hidup. Kemudian Dr. Ido pun membawanya pulang untuk diperbaiki di rumahnya. Sesampainya di rumah, Dr. Ido bersama dengan asistennya yang bernama Gerhard langsung memperbaiki cyborg itu dengan memberikannya sebuah badan yang utuh agar dia bisa berfungsi dengan normal kembali. Singkat cerita, cyborg itu berhasil diperbaiki dan terlihat sedang tidur pulas. Kemudian dia pun terbangun sambil terheran-heran dengan memandangi badan cyborg yang dipasang oleh Dr. Ido. Kemudian dia pun turun ke tempat Dr. Ido dan Gerhard berada. Saat itu Dr. Ido terlihat sedang memperbaiki seorang cyborg yang rusak. Biaya perawatan pada cyborg di tempat Dr. Ido pun sangatlah murah. Bahkan seringkali Dr. Ido menerima bayarannya hanya dengan buah-buahan. Lalu Dr. Ido dan Gerhard pun melihat cyborg itu yang sudah bangun dan memeriksa keadaannya. Apakah semua fungsi motoriknya berfungsi dengan normal? Dr. Ido memberikan sebuah jeruk kepada cyborg itu karena dia mengatakan sangat lapar. Tapi ternyata dia tidak tahu bagaimana cara memakan buah jeruk. Dia memakan buah jeruk itu bersama dengan kulitnya. Lalu Dr. Ido pun membantu mengumpaskan buah jeruk itu. Tiba-tiba dia bertanya kepada Dr. Ido, siapa sebenarnya mereka? Dr. Ido hanya mengatakan mereka belum pernah bertemu sebelumnya karena Dr. Ido menemukannya di tempat pembuangan sampah dari kota Zalem. Bahkan dia menangis karena tidak bisa mengingat namanya sendiri. Tapi Dr. Ido mengatakan seharusnya dia bisa mengingat namanya karena otak manusianya yang masih sehat dan utuh. Setelah itu dia pun mencoba untuk memakan buah jeruk yang sudah dikupaskan oleh Dr. Ido tadi dan dia sangat menyukainya. That's so good. Lalu Dr. Ido membawa cyborg itu untuk jalan-jalan keluar untuk melihat-lihat isi kota Iron City dan mengajarinya beberapa hal. Dia melihat kota Zalem yang melayang di udara dengan perasaan yang sangat kagum. Dr. Ido menjelaskan, kota Zalem adalah kota besar langit terakhir. Lalu di saat dia melihat papan nama Dr. Ido di tempat praktek kerjanya, kemudian dia meminta sebuah nama untuk panggilannya. Dr. Ido pun memberinya nama Alita. Dia sangat senang dengan nama yang diberikan oleh Dr. Ido tersebut. Spoiler dulu buat kalian, nama Alita sebetulnya adalah nama putri Dr. Ido yang sudah tewas. Dan badan cyborg yang diberikan kepada Alita juga adalah badan cyborg milik putrinya Dr. Ido. Ketika sedang berkeliling di kota Iron City, Alita menanyakan apakah ada orang yang pernah pergi ke kota Zalem. Ternyata tidak ada yang pernah pergi ke kota Zalem dari penduduk Iron City. Itu adalah peraturannya.
Kemudian Alita melihat sebuah pertandingan motorball di layar kota. Sebuah pertandingan yang memperebutkan hadiah berupa tiket menuju ke kota Zalem. Jadi agar orang bisa pergi ke kota Zalem, dia harus mengikuti pertandingan motorball ini dan menjadi juaranya. Itulah satu-satunya cara agar orang bisa pergi ke kota Zalem. Namun Dr. Ido mengatakan kepada Alita untuk tidak memperdulikan pertandingan motorball itu. Singkat cerita, di jalan Alita sedang bermain dan memberikan makan kepada seekor anjing di jalanan. Lalu dia melihat sebuah brosur yang bertuliskan pencarian seorang pembunuhan 6 wanita yang imbalan hadiahnya cukup besar. Lalu tiba-tiba ada sebuah robot penjaga yaitu robot Centurion yang lewat dan hampir saja menabrak Alita. Tapi reaksi Alita malah memasang kuda-kuda dan siap melawan Centurion. Di saat itu juga ada seorang pria yang menarik Alita dari jalanan. Pria itu bernama Hugo. Hugo heran karena Alita yang berani melawan Centurion. Hugo juga kaget ternyata Alita adalah seorang cyborg. Hugo sangat mengagumi tubuh Alita, yaitu tubuh buatan Dr. Ido. Kemudian Dr. Ido datang dan mengajak Alita untuk pulang. Setelah pertemuan itu, sepertinya Alita menyukai Hugo. Who is that? Hugo? Di malam hari di kota Iron City selalu terjadi tindak kriminal pembunuhan. Pembunuhan biasanya terjadi dilakukan oleh kelompok hunter warrior atau bisa juga dilakukan oleh kelompok penjahat yang lainnya. Tapi inti dari pembunuhan semuanya sama, yaitu menjual organ-organ tubuh mereka, baik itu tubuh manusia normal ataupun manusia cyborg. Scene beralih di malam hari ketika Alita sedang istirahat di kamarnya. Lalu tanpa sengaja melihat Dr. Ido yang mengendap-endap masuk ke dalam rumah dengan luka di tangannya. Nanti akan kita bahas kenapa Dr. Ido mengendap-endap di malam hari dan mendapatkan luka. Keesokan harinya Dr. Ido mendapatkan pasien cyborg yang habis dipreteli oleh sekelompok orang yang akan menjual dan menyuplai bagian-bagian tubuh cyborg ini ke Zalem atau untuk suku cadang di permainan motorball. Dr. Ido mengingatkan kepada Alita untuk tidak keluar di malam hari. Karena di malam hari tempat para hunter warrior dan penjahat lainnya melakukan perburuan. Setelah itu Alita pergi keluar untuk menemui Hugo. Tapi di tengah jalan Alita bertemu dengan seorang wanita. Dia adalah mantan istri Dr. Dyson Ido yang bernama Shiren. Shiren pun heran melihat Alita menggunakan tubuh cyborg milik putrinya yang sudah meninggal. Hey, what's your problem? Kemudian Shiren berbincang-bincang dengan Dr. Ido. Dia mencoba untuk mengajak Dr. Ido ke tempat Shiren dan bergabung dengannya untuk membangun cyborg yang kuat untuk bisa digunakan di pertandingan motorball. Shiren sangat terobsesi untuk pergi ke kota Zalem. Apapun akan dia lakukan untuk bisa pergi ke Zalem. Di tempat lain, Alita bertemu dengan Hugo di tempat latihan simulasi motorball. Alita pun mencoba untuk bermain dengan teman-teman Hugo. Tapi kelihatannya ada salah satu teman Hugo yang tidak menyukai Alita. Bahkan di saat latihan, Alita sengaja ditabrak dengan keras oleh Tanji hingga tersungkur. Tidak lama kemudian, Alita pun membalas Tanji dan menjatuhkannya. Tampaknya Alita cukup mahir di permainan motorball. Sorry, princess. Nice time. Kemudian Alita diajak berkeliling oleh Hugo. Hugo memberikan coklat kepada Alita. Kemudian mengenalkan seorang hunter warrior yang bernama Japan. Seorang hunter warrior yang cukup ditakuti di kota Iron City. Japan menggunakan pedang sebagai senjatanya karena senjata api sangat dilarang di kota Iron City. Singkat cerita, Alita pun pulang ke rumah larut malam. Padahal Dr. Ido sudah memperingatinya untuk tidak keluar di malam hari. Didn't I tell you to be home before dark? Keesokan harinya, Hugo mengajak Alita untuk berkeliling dan mengajaknya pergi ke tempat rahasia Hugo. Tempat rahasia itu di atas reruntuhan gedung dengan pemandangan kota Zalem. Di sini, Hugo menceritakan bahwa Alita pernah tinggal di kota Zalem karena Alita ditemukan oleh Dr. Ido di tempat pembuangan scrapyard,
tempat pembuangan dari kota Zalem, yang artinya memang Alita berasal dari sana. All that stuff is dumped from Zalem, so you must be from up there. Kemudian di malam hari, Alita kembali melihat Dr. Ido yang mengendap-endap keluar dengan membawa sebuah koper. Alita pun mengikuti Dr. Ido sampai pada akhirnya ada seorang wanita di hadapan Dr. Ido. Kemudian Dr. Ido mengeluarkan senjata dari dalam kopernya. Alita pun mencoba untuk menghentikan Dr. Ido, tapi ternyata Alita salah sangka kepada Dr. Ido. Wanita yang hendak dibunuh oleh Dr. Ido bukanlah seorang manusia, tetapi seorang cyborg kriminal. Di sini kita baru mengetahui ternyata Dr. Ido adalah seorang hunter warrior juga, di mana tugas seorang hunter warrior adalah memburu para cyborg ataupun manusia kriminal di kota Iron City. Ketika Dr. Ido sudah terpojok, ia menyuruh Alita untuk segera lari. Tapi ternyata tanpa diduga, Alita malah melakukan perlawanan dan Alita bisa membunuh 2 orang cyborg di antara ketiganya. Rip that bleed! You are so beautiful. Kemudian Alita pun mencoba untuk melawan cyborg satu lagi, yang dari kelihatannya cyborg ini sangatlah kuat karena dari fisiknya yang sangat besar. Cyborg ini bernama Grewiska. Saat melawan Grewiska, tanpa disengaja ingatan Alita pun tiba-tiba terpicu kembali. Ternyata dengan melakukan pertarungan sedikit demi sedikit, ingatan Alita akan terpicu kembali. Alita pun berhasil memukul mundur Grewiska dan mematahkan satu lengannya. Setelah itu, Dr. Ido mengambil hadiah imbalannya atas kepala cyborg wanita tadi. Di rumah, Dr. Ido menjelaskan alasannya menjadi hunter warrior dan memberitahukan kepada Alita bahwa tubuh yang ia gunakan adalah tubuh cyborg yang akan digunakan oleh putrinya. Namun sayang, putrinya telah tewas sebelum ia sempat menggunakannya. Putri Dr. Ido tewas dibunuh oleh pasien cyborgnya sendiri yang ia bangun untuk pertandingan motorball. Kemudian Dr. Ido menjadi hunter warrior untuk mencari dan membunuh cyborg yang telah membunuh putrinya itu. Setelah itu mereka mencari informasi imbalan yang didapat jika membunuh Grewiska. Ternyata tidak ada imbalan untuk Grewiska karena dia salah satu cyborg kriminal yang dilindungi oleh Zalem. Lalu Alita pun memaksa Dr. Ido untuk mendaftarkannya menjadi hunter warrior. Tetapi Dr. Ido tidak mengizinkannya. Tapi Alita tetap ingin menjadi hunter warrior karena dengan pertarungan ingatan Alita sedikit demi sedikit akan kembali. Di tempat lain, Grewiska mendatangi tempat Shiren untuk meminta bantuan kepadanya untuk memperbaharui dirinya karena tangan dan badannya yang rusak saat berkelahi dengan Alita. Lalu Vector, seorang yang mempunyai jabatan yang penting di kota Zalem, tidak mengizinkan Shiren untuk memperbaiki Grewiska. Tapi tiba-tiba Grewiska dirasuki seseorang yang menyetujui perbaharuan Grewiska dan orang itu adalah petinggi di kota Zalem, yaitu Nova. Nova mengatakan kepada Vector dan Shiren untuk memperbaharui Grewiska agar bisa menangkap Alita. Nova menjelaskan kenapa Alita yang begitu kecil bisa memiliki kekuatan yang begitu besar dan menghancurkan Grewiska dengan mudah. Ternyata Alita menggunakan sebuah teknik yang bernama Panzer Kans, sebuah teknik pertarungan kuno yang dirancang untuk cyborg prajurit petarung. Dan teknik ini sudah lama hilang karena ras cyborg petarung yang sudah punah. Kita beralih saat Hugo mengajak Alita ke sebuah pertandingan motorball. Alita sangat menyukai pertandingan motorball itu. Kemudian Hugo mengajak Alita berjalan-jalan di tempat para kru teknisi pertandingan di motorball. Di sana Alita tak sengaja malah bertemu dengan Shiren dan Vector. Saat sedang berkeliling, Hugo mendapatkan panggilan kerja oleh teman-temannya. Hugo bergegas pergi bersama teman-temannya untuk panggilan kerja itu. Ternyata pekerjaan Hugo dan teman-temannya adalah mempreteli cyborg-cyborg dan menjual suku cadang mereka kepada Shiren dan Vector.
Singkat cerita, keesokan harinya Alita pun pergi bersama Hugo dan teman-temannya ke suatu tempat, sebuah danau yang di danau itu terdapat sebuah bangkai pesawat luar angkasa yang disebut ARM atau Republik Mars Serikat. Ketika melihat pesawat itu, Alita langsung seperti mengenalinya dan langsung memutuskan untuk masuk ke dalam pesawat dari bawah air. Sesampainya di dalam, Alita sepertinya memang benar-benar pernah berada di pesawat itu. Karena pesawat itu merespon kehadiran Alita. Alita langsung bisa membuka navigasi dan pintu pesawat dengan mudahnya. Di dalam pesawat, Alita menemukan sebuah tubuh cyborg yang sepertinya tubuh itu cocok dengan Alita. Kemudian, Alita pun membawa tubuh itu keluar dari dalam pesawat. Singkat cerita, di rumah Alita meminta Dr. Ido untuk memasangkan tubuh itu kepada dirinya. Tetapi Dr. Ido tidak mau melakukannya. Karena memang Dr. Ido tahu Alita adalah prajurit cyborg dan dirancang hanya untuk bertarung. Dr. Ido hanya menginginkan Alita menjadi gadis remaja pada umumnya. Mendengar itu, Alita pun kesal kepada Dr. Ido. Lalu dia melampiaskan kekesalannya dengan mendaftarkan dirinya sebagai Hunter Warrior. Setelah berhasil, Alita pergi ke bar tempat para Hunter Warrior berkumpul. Alita pergi ke tempat itu untuk meminta bantuan kepada para Hunter Warrior untuk memburu Grewiska. Karena Grewiska adalah kriminal yang dilindungi oleh sistem di kota Zalem. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang mau membantu Alita. Kemudian Japan malah memprovokasi dan mengejek Alita. Alita pun membalas ejekan Japan, dan akhirnya terjadilah sedikit perkelahian antara Japan dan Alita. Tapi ternyata Japan bukanlah tandingan dari Alita. Kemudian Alita pun menantang semua Hunter Warrior yang ada di situ dengan syarat jika Alita menang, mereka semua harus membantu Alita. I will take on anyone in this room. You fight alongside me. Saat perkelahian berlangsung, Dr. Ido sudah menyusul Alita ke bar dan menghentikan perkelahian. Tapi tidak lama kemudian, Grewiska pun datang ke bar itu dan mengajak Alita untuk bertarung dengannya di dunia bawah tanah, dunia milik Grewiska. Alita pun melayani pertarungan dengan Grewiska di bawah tanah. Namun, karena pembaharuan tubuh Grewiska yang besar-besaran, Alita pun kesulitan untuk mengalahkannya. Bahkan Alita tidak bisa lagi mematahkan lengan Grewiska seperti pertarungan sebelumnya. Alita pun dicincang habis oleh Grewiska hingga menyisakan tubuh bagian atasnya saja. Tapi di saat itu juga, kilasan ingatan masa lalu Alita pun kembali. Alita mengingat saat latihannya di masa lalu dengan mentornya. Kemudian Alita masih melawan Grewiska walaupun hanya dengan sebagian tubuhnya saja. Alita pun berhasil melukai mata Grewiska. Akhirnya Grewiska pun melarikan diri karena ada bantuan dari Dr. Ido, Hugo, dan juga Hunter Warrior yang membawa anjing cyborg. Singkat cerita, keesokan harinya Dr. Ido pun akhirnya memasang tubuh ARM kepada Alita. Tubuh itu ternyata memang cocok untuknya. Bahkan tubuh itu bisa menyesuaikan bentuk tubuh asli dari Alita sendiri. Setelah itu, Alita pun pergi menemui Hugo dengan tubuh ARM barunya. Alita bercerita kepada Hugo tubuh barunya sangatlah sempurna dan membuat dirinya semakin sensitif dan cepat. Kemudian karena perasaan Alita yang disimpan kepada Hugo, Alita pun bertanya kepada Hugo, apakah tidak apa-apa dan Hugo dapat menerima dirinya jika dirinya bukanlah seorang manusia. Tapi Hugo menerima Alita apa adanya walaupun dia hanya seorang cyborg. Keesokan harinya, Hugo diundang oleh Vector ke istana miliknya untuk membicarakan keberangkatan Hugo ke kota Zalem seperti yang selalu dijanjikan kepadanya. Kemudian Vector memerintahkan Hugo untuk mendaftarkan Alita untuk menjadi pemain di pertandingan motorball jika Hugo ingin pergi ke kota Zalem. Singkat cerita, Hugo pun memberitahu Alita bahwa dia diundang Vector untuk mengikuti pertandingan di motorball. Karena Hugo sangat yakin Alita pasti menang, dan jika menang, maka mereka berdua bisa pergi ke kota Zalem bersama-sama. Akhirnya, Alita pun benar-benar mengikuti pertandingan di motorball. Begitu juga dengan Dr. Ido yang memberi dukungan kepadanya. Bahkan Dr. Ido sempat membuatkan seragam dan sepatu roda untuk pertandingan Alita. These for me? Yes. Di tempat lain, Hugo mendatangi temannya Tanji yang sedang mempreteli seorang cyborg seperti biasanya.
Hugo mengatakan kepada Tanji bahwa dia tidak mau lagi mempreteli Cyborg. Saat pertengkaran Hugo dan Tanji terjadi, seorang hunter warrior yaitu Japan datang yaitu ingin membunuh Hugo karena ingin membalaskan dendam kepada Alita yang sudah mempermalukannya di bar tempo hari. Bahkan Japan membunuh Tanji karena ingin menyelamatkan Hugo. Singkat cerita, pertandingan di motorball pun dimulai. Tapi ternyata lawan-lawan Alita bukanlah orang-orang dari pertandingan motorball. Dr. Ido mengetahui hal itu, di antaranya ada 2 orang kriminal dan beberapa hunter warrior di sana. Ternyata pertandingan malam ini bukanlah ajang untuk motorball, melainkan kompetisi untuk membunuh Alita. Dr. Ido pun langsung memberitahukan hal itu kepada Alita. Begitu Alita mengetahui hal itu, Alita pun langsung menghancurkan cyborg-cyborg itu satu demi satu. Hingga saat pertandingan sedang berlangsung, tiba-tiba Hugo menelpon Alita bahwa Hugo sedang dikejar-kejar oleh Japan Hunter Warrior dan menjadi target pembunuhannya. Mendengar itu, Alita pun langsung menyusul Hugo dan keluar dari arena pertandingan motorball. Tapi semua pemain motorball yang tersisa masih mengejar Alita hingga keluar arena. Alita pun hampir saja tertangkap, tapi Alita bisa membalikkan keadaan dan menghancurkan sisa cyborg yang mengejarnya. Akhirnya Alita pun bisa menyusul Hugo sebelum Japan berhasil membunuhnya. Dan disinilah Alita baru tahu bahwa Hugo selama ini bekerja untuk mempreteli cyborg-cyborg di jalan untuk pemasukan suku cadang di pertandingan motorball. Sekarang Hugo sudah menjadi buronan para hunter warrior, tetapi Alita tidak bisa membunuh Hugo walaupun itu harus dilakukannya karena dia sekarang adalah seorang hunter warrior. Dan tiba-tiba Japan pun menusuk Hugo hingga akhirnya Hugo pun kritis. Alita membawanya masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkannya. Di sana ternyata ada Siren yang melihat mereka berdua. Yang awalnya Siren ingin menangkap Alita untuk dibunuh dan dikirim ke kota Zalem. Melihat pemandangan duo sejoli cyborg dan manusia jatuh cinta, dia mengurungkan niatnya untuk membunuh Alita. Siren malah membantu Alita agar Hugo tetap selamat. Tidak lama kemudian, Alita pun keluar dari dalam bangunan dan menunjukkan bahwa Hugo sudah tewas. Dengan membawa kepalanya dan diidentifikasi oleh robot Centurion bahwa buronan Hugo memang sudah tewas. Tapi ternyata Japan mengetahui bahwa Hugo belum tewas. Ternyata Alita menyelamatkan Hugo dengan menyambungkan inti kehidupannya kepada Hugo. Ketika Japan ingin mengambil alih kepala Hugo dari Alita, Centurion memperingatinya. Karena Hugo sudah menjadi milik Alita dan mengambil hasil buruan hunter lain melanggar kode etik sebagai hunter warrior. Alita pun menebas wajah si Japan dan mengambil pedang miliknya. Setelah itu, akhirnya Hugo berhasil diselamatkan oleh Dr. Ido dan bantuan dari Siren. Hugo pun menjadi seorang cyborg seutuhnya agar bisa tetap hidup. Karena tidak terima Vector yang telah membohongi Hugo dan mengatakan akan mengirimnya ke kota Zalem dan membuat Hugo menjadi seperti ini, Alita langsung mendatangi pusat Hunter Warrior dan menghancurkan semuanya. Kemudian Alita langsung mendatangi Vector di tempat kediamannya. Alita meminta Nova untuk berbicara kepadanya. Nova mengatakan dia tidak akan melepaskan Alita. Hugo begitu juga dengan Dr. Ido. Kemudian Alita membunuh Vector dan mengatakan untuk tidak meremehkannya dan berjanji akan membunuh Nova yang sedang berada di kota Zalem. Tiba-tiba Dr. Ido menelpon Alita bahwa Hugo pergi untuk memanjat pipa-pipa di kota Zalem agar sampai di sana. Alita pun langsung bergegas menyusul Hugo dan mencoba untuk menghentikan Hugo. Karena pipa-pipa itu mempunyai pertahanan yang sangat kuat, mereka akan mati jika tetap berada di sana. Benar saja, di saat Hugo akan menghampiri Alita, Nova mengaktifkan cincin pertahanan pipa itu. Hugo mencoba untuk melompati cincin pertahanan, tapi ternyata lompatan Hugo tidak cukup tinggi, hingga akhirnya Hugo harus tercincang-cincang. Alita pun mencoba untuk menyelamatkan Hugo, tapi sayang Hugo tidak bisa diselamatkan lagi. Dan akhirnya dia pun harus jatuh dan tewas. Beberapa bulan kemudian, kita melihat Alita yang masih mengikuti pertandingan di motorball. Bahkan dia sekarang sangat terkenal dengan julukan Battle Angel-nya. Alita bahkan sudah dipastikan akan menjuarai pertandingan ini. Sorak-sorakan pun mengiringi Alita dari para penonton. Dan film kali ini pun berakhir saat Alita menodongkan pedangnya ke arah Zalem di mana tempat Nova berada.
Itulah sekilas review dari film Alita Battle Angel. Film yang sangat menarik, mempunyai alur film yang sangat bagus, tapi sayang endingnya sangat membagongkan. Alita belum sempat pergi ke kota Zalem untuk memburu Nova. Lalu apa sebenarnya Zalem itu? Dan bagaimana ceritanya pasukan pasukan Alita bisa bermusuhan dengan Nova dan kota Zalem? Hingga sekarang tahun 2021 bulan Desember, sejak dirilisnya Alita Battle Angel tahun 2019 yang lalu, belum ada kabar kelanjutan dari film ini. Mungkin segitu aja alur film kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Saya Campur Film undur diri karena masih ada kerjaan lain, dan sampai jumpa.